Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ain. واصلح لنا شؤوننا كلها لا إله إلا أنت ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيه شيئا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد فيا أيها الإخوة rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah termasuk dari program kita yaitu kita mengadakan kultum setiap ba'da tarawih dari hari Senin hingga hari Jumat. Hari Sabtu dan Ahad libur karena Sabtu dan Ahad di sore harinya ada kajian. Kultum ini insyaallah sifatnya mutasalsil, berkelanjutan dari satu bab ke bab yang lain. Dan yang akan kita bahas insyaallah ta'ala yaitu fiqhul asma'il husna, fikih asma'ul husna. Secara ringkas, ya, bukan secara lebar bahkan detail, karena ini sifatnya hanya kultum. Ya, walaupun artinya kultum, kuliah terserah antum, ya, nggak mesti 7 menit. Cuman kita memohon kepada Allah Ta'ala agar kegiatan ini bermanfaat. Kenapa kita adakan kajian ini setiap ba'da tarawih? Agar kita bisa mendapatkan pahala yang sempurna ketika kita puasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, Ayyu sha'imin a'zamu ajran. Siapa orang puasa yang paling besar pahalanya? Maka kata Nabi SAW, aktsaruhum lillahi dzikran. Yang paling banyak berzikir kepada Allah Ta'ala. Semakin banyak berzikir kepada Allah, maka semakin banyak ganjarannya dan semakin terbaik menjadi orang yang berpuasa. Dan semua peribadatan itu termasuk dari zikir. Katakanlah salat untuk menegakkan zikrullah. Kata Allah Azza wa Jal, wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Baca Al-Quran termasuk zikrullah, bahkan dia termasuk zikir yang paling afdal. Allah menamakan Al-Quran dengan zikir. Kata Allah Azza wa Jal, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami menurunkan zikir, maksudnya Al-Quran, dan kami yang menjaganya. Begitu juga majelis ta'lim, ini termasuk zikrullah, mengingat Allah Azza wa Jalla. Apalagi yang kita pelajari dan kita kaji yang berkaitan dengan Allah, yaitu Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang baik. Ya, dan semoga termasuk dari sabda Nabi Muhammad SAW, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa zakarahumullahu fi man indah. Lihat kata Nabi SAW, tidaklah satu kaum berkumpul di masjid Allah, yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah Azza wa Jalla, wa yatazakkarun fima bainahum, dan mereka saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Illa nazalat alaihimus sakinah, mereka akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan diliputi rahmat Allah Azza wa Jalla. Wa haffathumul malaika, dan para malaikat akan menaungi mereka. Wa zakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut mereka di hadapan malaikat yang berada di sisinya. Ya, jadi kalau kita
Subhanallah, puasa kita banyak sholat, banyak baca Al-Quran. Di antaranya kita mengkaji sedikit ilmu, apalagi yang berkaitan dengan Allah Azza wa Jalla dari nama-namanya yang baik. Semoga kita menjadi orang-orang yang berpuasa yang mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Kenapa Asmaul Husna? Ya, karena mempelajari Asmaul Husna adalah untuk mengenal Allah Azza wa Jalla atau lebih dekat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau semisalnya walillahil masalul a'la, Allah memiliki permisalan yang lebih tinggi. Antum punya anak perempuan, ada yang datang meminta anak tadi. Pasti antum meneliti laki-laki secara detail, apa pekerjaannya, bagaimana kegiatannya, dia orang soleh atau tidak, dan yang lainnya. Antum tidak rela ada orang yang meminang anak perempuan antum kecuali antum sudah tahu benar-benar laki-laki tersebut. Agar antum tenang dan punya kepastian ketika menikahkan anak perempuan. Dan subhanallah, kenapa kita tidak mengetahui Allah secara detail, melebihi dari segalanya. Dia yang ngasih kita rizki, dia yang menciptakan kita, dia yang akan membangkitkan kita pada hari kiamat, dia Allah Ta'ala yang akan kita menghadap seorang diri, dan dia yang menentukan apakah kita masuk surga atau tidak. Kalaupun kita selamat dari api neraka, dia yang menyelamatkan kita dari api neraka. Dia yang lebih menyayangi kita dibandingkan ibu kita sendiri. Ya, dia yang memberikan kemudahan dalam semua urusan kita. Dan dia Allah Ta'ala yang mengijabah doa-doa kita. Kenapa kita tidak mengenal Allah Azza wa Jal lebih dekat? Maka cara untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dekat, salah satunya adalah dengan mempelajari Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik. Karena Allah memiliki nama-nama. Barang siapa yang mempelajari nama-nama Allah, dia pasti mengenal Allah dan pasti mencintai Allah Azza wa Jalla. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, "Man arafallah bi asma'ihi wa sifatihi ahabbahu la mahalah." Barang siapa yang mengenal Allah dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya, pasti dia mencintai Allah, tidak mungkin dia tidak mencintai Allah. Kalau sudah mempelajari Asmaul Husna. Dan Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha." Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Maka disuruh sama Allah Ta'ala kita berdoa lewat nama-nama Allah yang baik. Baik kita mempelajarinya, mengamalkannya, dan juga berdoa dengan tawassul lewat nama-nama Allah Azza wa Jalla. Maka mempelajari nama-nama Allah itu sebab masuk surga. Kata Nabi SAW, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Man ahsaha dakhalal jannah." Allah Ta'ala memiliki 99 nama. Mi'atan illa wahidah, 100 dikurang 1. Ya 99. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghitungnya, maka dia akan masuk surga. Para ulama khilaf apa maksud dari sabda Nabi SAW menghitungnya. Sebagian mengatakan maksud menghitungnya menghafalnya. Sebagian lagi mengatakan maksudnya adalah mempelajari, mengamalkan, dan berdoa lewat Asmaul Husna. Yang benar dia menghafalnya, mempelajarinya, mengamalkannya, dan berdoa lewat Asmaul Husna. Lihat, yang menghafal, mempelajari, mengamalkan nama Allah yang 99, apa ganjarannya? Kata Nabi SAW, dakhalal jannah. Dia akan masuk surga. Maka kalau kita pelajari dengan baik dan kita menghafalnya dan kita mengamalkannya, semoga menjadi sebab masuk surga. Dan kajian ini ya ikhwan tidak panjang karena sifatnya hanya sebentar, cuman continue terus menerus. Maka metode yang kita pakai, insya Allah kita akan membahas satu persatu dari nama-nama Allah Azza wa Jalla. Misalnya besok kita akan membahas nama Allah.
kita bahas apa arti dari nama Allah, apa dalil yang menunjukkan nama Allah, dan apa keistimewaan dan konsekuensi dari nama Allah. Kemudian kalau masih ada waktu kita tambah Ar-Rabb. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa nama Rabb? Artinya apa? Dalilnya apa? Apa konsekuensi dari memahami nama Rabb? Dan seterusnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq, Al-Khaliq, Al-Khallaq, ya, Ar-Rauf, Al-Mannan, ya, dan seterusnya kita bahas satu persatu. Cuman arti dari nama tersebut, dalil, serta konsekuensi dari nama tadi. Mungkin satu pertemuan bisa 2 nama, 3 nama, dan seterusnya. Kalau selesai dari Asmaul Husna, kita akan pindah ke pembahasan yang lain dengan izin Allah Azza wa Jal. Kalau misalnya memang tidak selesai atau tidak bisa membahas yang lain, paling tidak Asmaul Husna selesai selama bulan Ramadan ba'da salat tarawih. Ya, kita memohon kepada Allah Azza wa Jal agar kajian kita kelak bermanfaat, bisa menambah iman kita, bisa menjadikan kita orang-orang yang mengenal Allah Azza wa Jal, bisa menjadikan kita sebab masuk surga. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin kita lanjutkan besok insyaallah taala membahas nama Allah, membahas Asmaul Husna yang bernama Allah. Tapi kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu sallam baraka ala abdika rasulika Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.